Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa ashaddu min dzalika kullihi annaka takunu fi asril amali. Lebih bersangatan dari itu menyia-nyiakan kewajiban, meninggalkan segala yang dibolehkan. Lebih bersangatan dari itu meninggalkan kewajiban, yaitu adalah engkau di dalam tawanan ambisi, amal, angan-angan, atau istilah kita ambisi. Wal amalu ma'siyatun mahdhatun. Amal yang disyarahnya diartikan menghendaki hidup dan tetap guna mengumpulkan dunia dan bersenang-senang dengan dunia, atau kita istilahkan dengan ambisi. Punya ambisi besar itu ma'siyatun mahdhatun, adalah kemaksiatan semata. Fatazunnuhu niyata khairin bijahlika bil farqi bainahuma. Lalu kau sangka ambisimu itu sebagai niat baik disebabkan jahilmu membedakan antara mana niat baik dan mana ambisi. Wa taqarubihi ma fi ba'dil wujuh, dan disebabkan jahilmu membedakan antara berhampir-hampiran antara ambisi dan niat baik tadi di sebagian permasalahan. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin fatazunnuhu tadurru'an wa batihalan ila Allah azza wa jalla. Seperti halnya engkau tertawan oleh ambisimu hingga kau sangka itu niat baik, kau pun bisa menjadi di dalam ratap-ratapan, meratapi kesedihan, kesengsaraan, wasukhtin, dan ketidakridhaan dengan qada. Fatazunnuhu tadarru'an wa batihalan ila Allah azza wa jalla. Lalu kau sangka ratapanmu itu sebagai bentuk tunduk dan berdoa kepada Allah azza wa jalla, disebabkan jahil juga. Wa takunu fi riya'in mahdin wa tahsibuhu hamdan lillahi subhanahu wa ta'ala. Lalu jadilah engkau di dalam ria semata, dan engkau mengira ria ataupun sum'ahmu itu bentuk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, au da'watan linnasi ila khairin, atau engkau kira riamu itu sebagai dakwah kepada manusia ke jalan kebaikan. Fata'khudhu ta'udu 'ala Allah subhanahu al-ma'siyah bi ta'ati. Lalu mulailah engkau menganggap atas Allah subhanahu wa ta'ala kemaksiatan-kemaksiatannya, engkau anggap ketaatan. Wa tahtasibu thawabal 'azima fi mawadhi'il 'uqubati, dan engkau menyangka pahala besar dalam tempat-tempat yang menyebabkan siksa Allah. Fatakunu fi gururin 'azimin wa ghaflatin qabihatin. Lalu jadilah engkau di dalam tipuan yang besar dan kelalaian yang buruk. Fahadihi wallahi musibatun fadhi'atun lil 'amilina min ghairi ilmin. Maka ini yaitu keadaan yang engkau tertipu dan lalai demi Allah, ini adalah musibah yang bersangatan, yang buruk bagi orang-orang yang beramal dari ketiadaan ilmu. Summa ma'adzalika kullihi fa inna lil a'mali adh-dhahirati ala'iqa minal masail batinati tuslihuha wa tufsiduha. Kemudian beserta demikian itu semua
maka sesungguhnya bagi segala amal-amal zahir seperti sholat dan puasa ada punya keterkaitan dengan amal-amal hati, yang mana bisa memperbaiki oleh amal hati itu akan amal zahir, bisa pula merusak itu keadaan hati akan amal zahir. Contohnya kal ikhlasi wal riya'i wal ujbi wa dzikril minnati wa ghairih. Seperti ikhlas, riya, ujub, mengungkit jasa dan lainnya. Faman lam ya'rif hadhil masa'i al batinata wa wujuha ta'thiriha fil ibadati zahirati wa kaifiyatul ihtirasi minha wa hifdzul amali anha. Barang siapa tidak mengenal akan ini amal-amal batin, amal-amal hati, dan macam-macam pengaruh-pengaruhnya dalam ibadat zahir, dan tidak kenal bagaimana menjaga diri daripadanya itu dan menjaga amal daripadanya itu, faqallama yaslamu lahu amalul zahiri aidan fatafutuhu ta'atul zahiri wal batini, maka sedikit sekali selamat bagi seorang hamba itu amal zahir juga, lalu luputlah akan dia ketaatan zahir, sekaligus luput juga ketaatan batin. Wala yabqa biyadihi illa syaqa'u wal kaddu, tidak tertinggal pada tangannya melainkan kecelakaan dan melainkan kesusah payahan sebab beramal tanpa ilmu. Wa hadha huwal khusranul mubin, dan ini adalah benar merupakan kerugian yang nyata. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sifatil ilmi. Oleh karena inilah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sifat ilmu, pada mensifatkan keutamaan ilmu. Sabda Rasul, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Sesungguhnya tidur berdasarkan ilmu agama, pengetahuan agama, itu lebih baik daripada sholat berdasarkan kejahilannya. Fa innal amila bighairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Karena sesungguhnya orang beramal dengan tanpa ilmu merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ilmi innahu yulhamuhu su'ada wa yuharamuhul ashqiya. Rasulullah bersabda tentang keutamaan ilmu, sesungguhnya ilmu itu diilhamkan akannya kepada orang-orang yang beruntung. Orang beruntung yaitu orang yang sudah terdahulu pada azalnya sebagai orang yang beruntung. Itulah ilmu diberikan kepada mereka, dan terhalang dari ilmu itu orang-orang yang celaka yang sudah pada azal tertulis sebagai orang yang celaka. Wal ma'na wal ilmu indallah subhanahu. Wal ma'na maksudnya, wal ilmu indallah ini jumlatun mu'taridah, sama halnya ungkapan wallahu a'lam. Di wal ma'na wal ilmu indallah, wal ma'na wallahu a'lam, umpama itulah wal ma'na wal ilmu indallah subhanahu anna ihda syiqwatayhi alla yata'allama al-ilma thumma yashqa wa yata'bu fil ibadati ala khabatin. Maksudnya wal ilmu indallah subhanahu, bahwasanya salah satu dua kecelakaan orang beramal tanpa ilmu, yaitu dia tidak mempelajari, tidak menuntut ilmu, kemudian dia celaka, dia bersusah payah pada ibadatnya di atas kebatalan ibadatnya, kerusakan ibadatnya. Fama yakunu lahu min dzalika illa al-'ana, lalu tidak hasil bagi itu orang yang beramal daripada itu amalnya, melainkan hanya kesusah payahan dan kepenatan. Wal a'yadu billah min ilmin wa amalin la yanfa'.
berlindung kita kepada Allah dari ilmu amal yang tidak manfaat. Walihada azumat inayatul ulama izzuhadil amilina radhiyallahu anhum. Karena inilah besar perhatian ulama yang zuhud, yang mereka itu mengamalkan ilmunya, radhiyallahu anhum ajma'in. Besar perhatian mereka bila ilmi khassatan min baini sairin nas, besar perhatian mereka terhadap ilmu secara khusus, secara tersendiri dari antara sekalian manusia. Hanya ulama yang menaruh perhatian penuh kepada ilmu secara khusus. Fa inna madara amril ubudiyyati wa milakal ibadati wal khidmati lillahi rabbil alamin 'alal ilmi. Karena sesungguhnya peredaran poros perkara ubudiyah dan penguatan ibadat, begitupun ketaatan kepada Allah Tuhan sekalian alam, itu semua di atas ilmu agama. Wa hakadha yakunu nadharu lil absari wa ahli ta'yidi wa taufiqi. Seperti inilah adalah pemikiran orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang dikuatkan Allah dan ditaufik oleh Allah. Fa idza tabayyana laka bi hadhil jumlati anna ta'ata tahsulu lil 'abdi wa la taslamu lahu illa bil ilmi. Apabila sudah jelas bagi engkau dengan ini jumlah bahwasanya ketaatan hasil bagi hamba, tidak bisa selamat ibadat bagi hamba melainkan dengan ilmu. Fa yalzamu idzan taqdimuhu fi sya'nil ibadat. Maka wajiblah kalau begitu mendahulukan ilmu pada urusan ibadat. Nah, itu tadi perkara yang pertama, kenapa jadi ilmu itu didahulukan di atas ibadat, yaitu singkatnya agar ibadat selamat, agar ibadat itu bernilai. Wa ammal khoslatu tsaniyatu allati tujibu taqdimal ilmi fahiya annal ilman nafi'a yusmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatahu. Adapun perkara kedua yang mewajibkan akan didahulukannya ilmu, yaitu bahwa ilmu yang bermanfaat yuthmiru khasyatallah. Ilmu yang bermanfaat itu membuahkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabatahu, dan rasa haibah kepada Allah Subhanahu wa taala, segan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang punya rasa takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya al-ulama, itu hanya ulama, hanya orang-orang yang berilmu. Wadzalika, keterangan yang demikian, anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi lam yahabhu haqqa mahabatihi wa lam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi wa hurmatihi. Alasan yang demikian itu bahwasanya orang yang tidak mengenal Allah sebenar-benar pengenalan kepada Allah, maka tidak akan bisa takut akan Allah sebenar-benar takut kepada Allah. Dia tidak akan bisa mengagungkan Allah sebenar-benar mengagungkannya, dan sebenar-benar wa hurmatihi menghormatinya. Apabila ilmi ya'rifuhu wa yu'azzimuhu wa yahabuhu, maka dengan ilmulah dia mengenal Allah, dengan ilmulah dia mengagungkan Allah, dengan ilmulah dia takut kepada Allah. Fasarul ilmu yuthmiru ta'ati kullaha wa yahjuzu 'anil ma'siyati kulliha bitaufiqillah. Lalu jadilah ilmu itu membuahkan ketaatan-ketaatan semuanya, dia mendinding dari maksiat semuanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa wara'a hadaini maqsidun lil 'abdi fi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain dua hal ini, yaitu mengerja taat menjauhi maksiat, ada tujuan lain bagi seorang hamba pada urusan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fa'alaika bil ilmi arsyadakallah ya salika tariqil akhirati awwala kulli syai'. Maka lazimi olehmu dengan ilmu, mudah-mudahan memberikan petunjuk akan engkau oleh Allah, wahai orang yang menempuh jalan akhirat pada permulaan segala sesuatu, lazimilah ilmu. Wallahu waliyut taufiq bifadlih wa rahmatih. Allah lah yang kuasa memberikan anugerah taufik dengan karunia-Nya dan rahmatnya. Wala'allaka an taqula qad warada al-khabaru an sahibi syar'i salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala. Barangkali engkau berkata, sesungguhnya datang suatu hadis daripada pengemban syariat Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala. Rasulullah pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap orang yang muslim. Famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun wa mal haddul ladzi la budda lil abdi min tahsilihi fi amril ibadat. Maka apa ilmu yang menuntutnya itu wajib dan mesti, apa jua batasan yang tidak boleh tidak bagi hamba dari menghasilkannya pada urusan ibadah. Maka jawabannya, fa'lam annal ulum allati talabuha fardun fil jumlati thalathatun. Ilmu tauhidi wa ilmu sirri a'ni bihi ma yata'allaqu bil qalbi wa masa'ihi wa ilmu syari'ati. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang menuntutnya itu wajib secara jumlah, secara umum itu ada 3. Yang pertama itu ilmu tauhid, yang kedua ilmu sir, ilmu rahasia. Maksudku dengan rahasia, ilmu yang berkenaan dengan hati dan amal-amal hati. Dan yang ketiga wa ilmu syariat, dan ilmu syariat, ilmu halal haram, sah dan batal, yaitu ilmu fiqih. Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhidi miqdaru ma ta'rifu bihi usulad dini. Adapun batasan yang wajib dari setiap satu orang daripadanya itu falladhi yata'ayyanu farduh, maka yang fardu, yang nyata keparduannya, yang ain keparduannya daripada ilmu tauhid adalah seukuran yang mengenal engkau dengannya itu dasar-dasar amal. Seukuran yang engkau bisa mengenal dengannya itu dasar-dasar pondasi-pondasi agamamu. Maksudnya wahwa, engkau meyakini annalaka ilahan, engkau meyakini bahwasanya engkau punya Tuhan yang maha mengetahui. Engkau punya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, qadiran, kuasa, muridan, berkehendak, hayyan, hidup, mutakalliman, berkata-kata, sami'an, basiran, mendengar lagi melihat, wahidan, esa, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, muttasifan bisifatil kamali, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, munazzahan anin nuqsani wazawali wadalalatil huduthi, dan suci daripada hilang, suci daripada tanda-tanda kebaharuan, munfaridan bil qidami an kulli muhdithin, tersendiri ia, yakni tidak menghajatkan ia kepada lainnya, bil qidam, lagi sedia, tanpa awal, tanpa permulaan, an kulli muhlisin, tanpa ada yang membaharukannya. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu, yaitu juga kadar yang wajib atas engkau mengetahuinya dalam ilmu tauhid, engkau yakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, wa rasuluhu shadiqu fima jaa bihi 'anillahi ta'ala wa taqaddas, sekaligus utusannya yang benar, yang jujur pada apapun yang datang yang ia bawa dari Allah Subhanahu wa taala, dan wa ta'ala wa taqaddasa, dari Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha suci. Wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirah,
dan jujur ia pada apapun yang datang melewat lidahnya daripada perkara-perkara akhirat. Tsumma masailu fi sya'airi sunnati tajibu ma'rifatuha. Kemudian permasalahan perkara-perkara agama pada syiar-syiar sunnah itu wajib mengenalinya. Wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala atharun. Maka waspadalah engkau, jauhilah engkau mengada-ngada pada agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mana tidak datang dengan hal itu petunjuk daripada kitab, tidak pula petunjuk daripada hadis. Fatakunu ma'allahi subhanahu ala a'zami khatarin. Lalu jadilah engkau di sisi Allah, terhadap Allah, jadilah engkau atas sebesar-besar bahaya, sebesar-besar kekhawatiran, ketakutan. Wa jami'u adillati tauhidi mawjudun asluha fi kitabillahi subhanahu. Adapun seluruh dalil-dalil keesaan Allah ditemukan dalilnya, dasarnya di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad dzakaraha syuyukhuna radhiyallahu anhum fi kutubihim allati sannafuhu fi usulid diyanati. Sesungguhnya menyebutkan akan itu dalil-dalil oleh guru-guru kami radhiyallahu anhum di dalam kitab-kitab mereka yang mereka susun tentang usuluddin, tentang dasar-dasar, pondasi-pondasi agama. Wa 'alal jumlati kullu ma la ta'manul halaka fi jahlihi fatalabu ilmihi fardun la yasugu laka tarkuhu fahadihi wabillahi taufiq. Secara jumlah kesimpulannya, setiap apapun, baik itu perkataan maupun perbuatan yang tidak merasa aman engkau, yang tidak ada jaminan engkau dari kebinasaan dalam ketidaktahuannya, maka menuntut ilmunya itu hukumnya wajib, tidak boleh bagi engkau meninggalkannya. Wa alal jumlah kullu ma la ta'man, setiap apapun perkataan perbuatan yang tidak merasa aman engkau dari kebinasaannya dalam ketidaktahuannya, maka menuntut ilmunya itu wajib, tidak boleh bagi engkau meninggalkannya. Fahadihi maka pahami ini olehmu akan ini, pahami olehmu akan ini. Wabillahi taufik, dengan Allah lah taufik.